Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah menuntut ilmu, dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Karena menjelang Ramadan, maka tema kita, kajian kita pagi ini adalah terkait dengan rahasia di balik kemuliaan bulan Ramadan. Jadi ada rahasia di balik kemuliaan bulan Ramadan. Pertama adalah bahwa Ramadan ini bulan ke-9 dari tahun Hijriah, yang jatuh setelah bulan Sya'ban dan sebelum bulan Syawal. Jadi dia diapit oleh bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Nah, bulan ini ditetapkan di saat bulan Sya'ban. Jadi penetapan puasa di bulan Ramadan itu jatuh di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah. Sehingga Nabi selama hidupnya itu pernah berpuasa 9 kali. Nah, ini menariknya. Maka orang tua kita dulu kalau sudah masuk bulan Rajab itu sudah mulai menangis. Menangis itu artinya mudah-mudahan bisa sampai di bulan Ramadan. Karena perkiraan orang tua kita dulu, meskipun posisinya di bulan Rajab, setelah itu Sya'ban, setelah itu Ramadan, belum tentu hidup kita ini bisa dijamin sampai bulan Ramadan. Jadi Rajab itu sudah angen-angen. Nah, sehingga doanya kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkah hidup kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan tolong kami diberi kesempatan untuk hidup sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Semua amal ibadah yang biasa kita lakukan, kalau dilipat gandakan di selain bulan Ramadan itu 10 kali lipat, maka di bulan Ramadan ini dilipat gandakan lebih dari 10 kali lipat. Contoh, jika kita biasa melakukan sholat malam di hari-hari biasa, maka sholat malam di bulan Ramadan itu menjadi sangat istimewa. Kalau kita hari-hari biasa sudah membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu menjadi sangat istimewa. Sehingga Ramadan ini harus disambut dengan gegap gempita, rasa syukur yang luar biasa. Di Mesir dan di beberapa negara lain, kalau sudah menjelang Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan, seluruh jalanan, gang-gang itu penuh dengan lampu khusus Ramadan. Jadi mereka punya lampu yang khusus dikeluarkan di bulan Ramadan. Seperti kita umbul-umbul yang khusus dikeluarkan di bulan Agustus. Jadi kalau kita ini Agustusan Semara, kalau di Arab itu Ramadan Semara. Minimal lampu kelap-kelip kalau tidak punya lampu khusus itu. Apalagi di masjid-masjid. Kemudian jenis makanan yang tidak pernah keluar di hari-hari biasa, di bulan Ramadan keluar jenis makanan khusus Ramadan. Nah, itu jadi makanan di bulan Ramadan tuh luar biasa macamnya. Ini kalau di Arab, dalam rangka menyambut gegap gempita bulan Ramadan, karena istimewanya tadi. Dan orang-orang kaya mulai pasang tenda
di depan rumahnya masing-masing dalam rangka menyiapkan tempat untuk buka bersama gratis selama bulan Ramadan. Jadi orang-orang kaya itu kayak mengadakan syukuran walimah full 1 bulan. Setiap hari menyediakan makanan berbuka. Siapkan meja, kursi, itu ada teropnya. Jadi orang kaya berebut ngundang kita untuk buka puasa di rumahnya. Nah, enaknya jadi masuk di sana kalau bulan Ramadan tak pakai masak selama bulan Ramadan. Buka di sana sebelum maghrib, buka tempat lain habis maghrib. 2 kali. Nah, ini luar biasanya. Jadi menyambut kegempitan. Nah, penamaan Ramadan ini beragam versinya. Kenapa disebut Ramadan? Nah, orang Arab itu mengatakan ini disebut Ramadan karena Ramadan itu artinya cuaca yang panas. Biasanya di Arab itu bulan Ramadan jatuh di saat musim panas. Biasanya. Ada yang mengatakan disebut Ramadan karena berarti penderitaan. Karena selama Ramadan kita ini berpuasa merasakan penderitaan lapar yang luar biasa. Ada yang mengatakan disebut Ramadan karena artinya terbakar. Ramadan ini kita niat membakar dosa-dosa dengan melakukan amal soleh. Macam-macam itu maknanya. Tetapi yang jelas Ramadan ini tuftahu bihi abwabul jannah, kata Nabi, wa tughlaqu abwabun nar wa tusaffatu fihi syayatin. Anzalallahu ta'ala fihi al-Qur'an wa ja'ala fihi lailatal qadar allati ya khairun min alfi syahr tudha'afu fihi al-hasanat yazidullahu fi arzaqa ibadihil mu'minin wa man fattara fihi sha'iman fa innallaha yaghfir lahu dhunubahu wa ya'tiqu raqbatahu minan nar yaj'alullahu ta'ala fi rahmah wal maghfirah wal idqa minan nar wa fihi mawatin katsira lit-du'a yujibu qiyama lailihi fi ta'atillah ghufranadz dzunub wa yukaffiru asyamahu aidan wal khalufu fi atyabu indallahi min rihil misk sababun min asbabi istijabatillahi lit-du'a. Sehingga kata Nabi, salatu da'awatin mustajabat, da'watus shaim, da'watul madlum, da'watul musafir. Kata Nabi, bulan Ramadan ini memiliki kekhususan. 1, dibukanya pintu surga. Sehingga orang yang wafat berpuasa di bulan Ramadan dijamin langsung masuk surga. Ditutupnya pintu neraka. Sehingga orang yang berpuasa di bulan Ramadan wafat maka diampuni dosa-dosanya. Dibelenggunya setan. Sehingga bulan Ramadan ini kita semangat ibadahnya melebihi hari-hari biasa. So, ada yang bertanya, loh itu masih banyak juga yang tidak berpuasa. Berarti setan masih ada yang lepas, setannya seucul. Itu buktinya dia tidak puasa. Bapak Ibu sekalian, kita ini punya nafsu. Tanpa setan pun kita ini sudah punya kecondongan untuk melakukan kemaksiatan. Setan itu menggoda orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Maka jangan setiap kali kita berbuat maksiat menyalahkan setan. Wah, ini setan yuk kurang ajar. Gara-gara setan aku malik bablas gak poso. Duh, yang disalahkan setan. Dalam diri kita ini sudah ada nafsu. Tanpa setan pun kita akan melakukan keburukan. Setan ini hanya mendorong. Setan ini hanya mendorong. Nah, di bulan Ramadan itu setan sudah dibelenggu, tinggal nafsu kita. Kalau sudah setan dibelenggu tetapi kemudian kita ini masih melakukan keburukan, berarti nafsu kita ini luar biasa besarnya. Diturunkannya Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran dalam rangka untuk menyemarakkan hari jadinya
ulang tahunnya Al-Quran. Ya. Ditetapkannya Lailatul Qadar, malam yang kualitasnya melebihi 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian, dalam sehari ini ada waktu-waktu yang mustajabah, waktu yang kualitasnya melebihi waktu yang lain. Dalam seminggu, kapan itu waktunya? Malam. Itu dalam sehari, setiap malam itu waktu malam itu kualitasnya melebihi waktu-waktu selain malam. Dalam seminggu ada hari yang kualitasnya melebihi hari-hari yang lain. Apa hari Jumat? Hari Jumat itu hari yang kualitasnya melebihi hari-hari selain Jumat. Dalam sebulan ada minggu yang kualitasnya melebihi minggu-minggu yang lainnya. Contoh, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu kan seminggu. Itu istimewa. Istimewa. Dalam setahun ada bulan yang kualitasnya melebihi bulan-bulan yang lain, yaitu Ramadan. Kenapa? Ramadan ini bulan yang full 1 bulan itu adalah waktu untuk melaksanakan perintah Allah, salah satu rukun Islam, bentuknya berpuasa. Tidak ada bulan yang full untuk melakukan perintah Allah yang rukun Islam itu. Jadi salah satu rukun Islam bentuknya berpuasa itu hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan full, sehingga dia sangat istimewa. Sehingga kemuliaan puasa di bulan Ramadan itu banyak sekali. Puasa sudah mulia, Ramadan sudah mulia. Sehingga bertemulah 2 kemuliaan, yaitu puasa dan Ramadan, bentuknya puasa di bulan Ramadan. Malam itu sudah mulia, Ramadan mulia. Sehingga malam-malam di bulan Ramadan itu bertemunya 2 kemuliaan, yaitu malam dan Ramadan. Sehingga malam-malam Ramadan itu sangat mulia dibandingkan malam-malam yang lain, apalagi saat malam Lailatul Qadar. Nah, ini bagaimana kualitas Ramadan yang sangat luar biasa. Dilipat gandakannya pahala kebaikan, terutama yang memberikan konsumsi untuk berbuka bagi mereka yang berpuasa. Pahalanya sama dengan mereka yang berpuasa. Sehingga kalau kita ini ngasih orang berbuka puasa 100 orang, itu sama dengan berpuasa Ramadan 3 bulan. Jare sing gak gelem poso, tak kei buka wong sing poso iku padha ae oleh ganjaran poso, aku gak usah poso. Ini logika yang gak tepat. Ya memang untuk ukuran matematika kuantitatif benar, tapi ukuran perintah itu tidak benar. Ditambahkannya rezeki. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, Ramadan ini rezeki kita surut. Waduh, penggawean sepi di lukas Ramadan. Enggak masalah Ramadan nih. Mari Ramadan ku lebaran. Gak duwe-duwe iki apa? Ndak usah bersedih. Ini janji Allah, rezeki orang yang beriman itu ditambah oleh Allah di bulan Ramadan. Dijamin sudah. Ada saja jalan untuk mendapatkan rezeki. Maka saat ada jalan dibukanya rezeki, jangan sampai dilewatkan. Maka di samping kita ini berpuasa, kemudian di samping kita ini ibadah malam, jangan lupa juga untuk mencari rezeki. Ramadan ini jualan apa saja itu laku. Es mbuh legi mbuh gak payu. Menjelang buka itu orang cari es sama sudah. Karena orang berpuasa itu haus, wis gatik dirasakno mbok iki mang kelegen mbok kurang gula, sing penting seger ana esi. Sudah itu. Gorengan apa saja itu laku. Wis orang ndak pakai menilai rasa.
Terus pokoknya dekat rumah saya di Tropodo itu. Wah, depan Al-Falah As-Salam sampai Al-Falah Darussalam itu. Orang berjualan berbagai macam makanan dan minuman, semuanya laris. Pokoknya kalau sudah es tuh antrinya panjang, gorengan antrinya panjang sudah. Wah, ini karena keberkahan Ramadan. Sehingga seringkali kita mendengar bahwa bulan Ramadan ini meningkatkan produktivitas. Kata orang jari sopo meningkatkan produktivitas. Awak lemes, jam kerja berkurang. Kerja tidak semangat katanya meningkatkan produktivitas. Iya dari sisi fisik kita. Tetapi Allah menjamin ditambahkannya rezeki di bulan Ramadan. Disitulah yang dimaksud meningkatkan produktivitas. Tampaknya kita ini bekerjanya menurun, tetapi rezeki oleh Allah ditambah. Maka orang-orang yang tahu itu pingin 1 tahun Ramadan terus, supaya rezekinya tambah terus, pinginnya Ramadan terus. Apalagi ustadz, wah itu rezekinya nambah itu bulan Ramadan itu. Karena undangan terus, subuh, habis itu duhur, ya kan, menjelang buka, habis taraweh minimal 4 kali itu. Nah, ada yang lebih, misalkan begitu. Jadi ini luar biasa. Jadi jangan khawatir Lebaran tidak punya rezeki, ditambahkannya rezeki. Maka setiap Lebaran menjelang Lebaran kita lihat bagaimana orang berbelanja. Iki duit tekon di wong-wong. Kira-kira begitu. Mal-mal yang biasa itu sepi rame. Ya, sampai nambah pegawai khusus untuk bulan Ramadan menjelang Lebaran itu. Itu tadi karena Allah memang menambah rezeki kita yang beriman, yang berpuasa. Maka kalau rezeki kita seret di bulan Ramadan, ada yang salah Ramadan kita. Diturunkannya rahmat dan ampunan serta penyelamatan dari api neraka. Diperbanyaknya momen ibadah. Sehingga janji Allah siapa yang melaksanakan ibadah di umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Maka kita yang mungkin hajinya antri panjang, maka bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan, mendapatkan pahala seperti ibadah haji. Mumpung ibadah umroh itu ongkosnya tidak ditetapkan oleh pemerintah, yang menetapkan travel umroh. Kalau haji yang menetapkan siapa? Pemerintah. Sehingga biayanya mahal. Diperkirakan mulai tahun depan itu sudah 80-90. Karena memang Bapak Ibu, pemerintah Saudi menetapkan kebijakan untuk haji. Saat orang mau wukuf, ibadah haji itu kan seminggu. Mulai menjelang wukuf sampai kemudian tawaf ifadah itu seminggu. Itu dikenakan biaya minimal kalau dirupiahkan itu 22 juta. Sehingga kita bayar haji 25 juta itu hanya daftar untuk apa tadi? Prosesi ibadah di Arafah Minah itu. Sehingga orang Saudi pun, orang Saudi yang biasanya haji seminggu di Arafah gratis, hanya mencari tenda dan tiket untuk kendaraan dia naik bis dan makanan, sekarang harus membayar itu semuanya. Sehingga sekarang ini biaya badal haji yang dulu mungkin 3 juta, 4 juta, 5 juta itu tuh sudah bisa kita mintakan badal ke orang lain, termasuk kepada mereka yang tinggal di Saudi. Untuk tahun ini kemungkinan biaya badal haji itu sudah mahal. Ya, badal haji itu, sehingga badal haji itu bisa naik. Nah ini diperbanyaknya momen ibadah, diistimewakannya ibadah malam. Istimewa. Maka Ramadan, malam-malam Ramadan jangan sampai dibuat untuk tidur, untuk ibadah. Caranya Bapak Ibu kita terawih. Terawih kan biasanya jam 8 toh selesai itu. Kalau sampai jam 9 itu ustadznya lupa diri biasanya. Jam 8, setengah 9 itu udah selesai. Tadarus sebentar,
Ya jam 10 istirahat. Jam 10 istirahat, kemudian nanti jam 12 bangun, kita ibadah lagi. Sampai sahur, subuh. Habis subuh tidur sejenak, kemudian bangun, sholat duha, berangkat kerja. Nah caranya begitu tidak apa-apa. Wah habis subuh kan kita tidak boleh tidur. Ya kita ini habis subuh, doa-doa sebentar macam-macam, tidur. Habis itu kan duha, sholat duha, habis itu berangkat kerja. Yang tidak boleh tidur bablas sampai zuhur. Nah, tapi kalau jenengan kuat tidak tidur habis subuh, ikut ngaji, tidak apa-apa. Di pesantren-pesantren itu habis subuh ada ngaji. Itu dalam rangka santrinya supaya tidak tidur subuh. Mas yo pas ngaji ngantuk babah. Kata kiai ini, babah jangan marah iku ngantuk, sementing ngaji. Yang tidak boleh itu kita mapan. Tidur mapan, tolek bantal guling, kasur mapan. Tapi kalau ngaji ketiduran itu beda. Ya. Diistimewakannya aroma mulut orang yang berpuasa. Bapak Ibu, kita sering mendengar hadis laula an asyukka ala ummatil amartum bisiwaki inda kulli sholati. Jika tidak menyulitkan umatku, kata Nabi, seluruh umatku aku wajibkan untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Ini artinya hadis ini mengatakan makruh hukumnya kita bau mulut kemudian sholat. Baru bangun tidur langsung sholat, tidak membersihkan mulut dulu. Karena menghadap Allah jangan sampai bau mulut. Tapi khusus Ramadan, bau mulut orang yang berpuasa itu berpahala di sisi Allah. Aromanya di sisi Allah ini, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah itu lebih baik daripada aroma parfum. Tapi di sisi manusia tetap tidak berubah. Jadi parfum itu Bapak Ibu, itu istimewa. Nabi itu setiap kali dikasih orang sesuatu, Nabi bertanya, ini sedekah apa hadiah? Kalau ini sedekah, saya tidak ambil. Kasih ini sedekah ke orang lain. Misal Nabi dapat makanan, ini sedekah apa hadiah? Sedekah Nabi. Maka Nabi langsung manggil sahabat, sahabat sini, ini ada makanan sedekah dari si fulan, kamu makan. Tapi kalau si fulan bilang ini hadiah Nabi untuk Nabi, langsung dimakan oleh Nabi. Kalau makanannya banyak, manggil sahabat, ayo kita makan bareng, saya baru saja dapat hadiah dari si fulan. Kalau hadiah. Jadi Nabi itu senang menerima hadiah dari siapapun. Baik itu hadiahnya kurok maupun dirok. Kurok itu adalah tulang yang tidak ada dagingnya. Kan sering kurban kita ini dapat tulang nggak ada dagingnya. Kata istri saya itu, kok balung tok wis diterima wae, kena digawe sedep-sedepane sop. Nabi itu meskipun dapat tulang diterima. Apalagi dapat daging tok, paha yang berdaging. Wah, tambah senang lagi. Itu diterima. Nah, yang tidak pernah ditolak oleh Nabi itu parfum. Karena tidak ada orang bersedekah parfum. Yang ada ngasih hadiah. Kenapa? Nabi itu suka aroma wangi, suka pakai parfum. Kenapa? Karena parfum itu kata Nabi mendatangkan malaikat. Nah, di kita ini kan dupo, sesajen. Itu tidak mendatangkan malaikat, mendatangkan jin. Parfum. Ya, parfum, bukan bakar-bakar itu, kemenyan itu bukan. Parfum mendatangkan malaikat. Nah, saat puasa aroma mulut orang berpuasa itu lebih mulia daripada aroma parfum tadi itu. Kenapa? Karena aroma itu lahir atas atau lahir dari efek kita melaksanakan perintah Allah. Gara-gara kita ini melaksanakan perintah Allah bentuknya berpuasa, aroma mulut kita menjadi luar biasa. Sehingga dampak yang muncul dari itu Allah senang. Sama seperti orang haji, seminggu tidak mandi itu, pakai ihram, mandi antri, tidak boleh pakai parfum, baunya luar biasa. Itu aromanya dicintai oleh Allah karena efek dari dia melaksanakan perintahnya Allah.
Jadi semua efek-efek yang lahir dari karena kita melaksanakan perintahnya Allah itu luar biasa. Wudu kan basah semua itu. Itu kan karena basah, Allah seneng. Maka kalau habis wudu tidak usah dibilas. Allah seneng melihat kita ini basah karena berwudu. Seneng. Sementara kita mungkin tidak seneng, iki nggak nyaman. Dikabulkannya doa-doa seperti doanya orang terdolimi. Nah, kan kata Nabi itu ada 3 macam doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salatu ta'awatin la turaddu. Ya, di antaranya adalah doa orang yang berpuasa. Nah, jadi mustajab doanya orang yang berpuasa. Sehingga saat kita Ramadan, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berpuasa itu separuh kesabaran. Jadi kalau Bapak Ibu ini mudah emosi, sering-seringlah berpuasa. Berpuasa ini menurunkan kadar darah tinggi seseorang. Jadi banyak amal ibadah itu Bapak Ibu yang berdampak pada kesehatan kita. Kalau kita ini ingin sehat, jangan tinggalkan bangun malam. Wah, aku iki mari sembahyang bengi lemes kabeh, adem panas, itu karena pemula. Itu pasti pemula. Sama seperti orang ndak pernah gowes langsung sampai Pasuruan, remek itu. Mau wis meneh gak gowes meneh jarong tambah sehat, opo tambah remek kabeh. Lho pemula. Tapi kalau sudah terbiasa, enak gowes itu. Main sepak bola itu kalau pemula jarum semua kaki. Tapi kalau sudah biasa, enak. Main bulu tangkis, jarum semua tangan kalau pemula. Kalau biasa, enak. Orang bangun malam itu kalau pemula, waduh, panas dingin paginya. Tapi kalau udah biasa, sehat. Nah, sehat. Sama orang berpuasa, pemula, waduh, lemes gak karu-karuan. Tapi kalau sudah terbiasa, puasa menjadi kebiasaan, sehat. Sehat. Maka kita lihat kalau bulan Ramadan, apalagi menjelang Lebaran itu kayaknya rumah sakit udah sepi. Karena memang pada liburan itu dokternya. Nah, tapi paling enggak kata beberapa orang itu yang biasa rajin ke puskesmas, sepi nek posoan. Engkok mari Lebaran rame meneh. Mulai macam-macam itu penyakit. Karena dikonsumsi macam-macam. Nah, kita ini kan kalau sudah divonis sehat oleh dokter, opo elos. Wis, kok makan gule, gak apa-apa, cari dokter wis sehat. Habis konsumsi kerenyeng-kerenyeng kakinya. Nah, ini manusia begitu. Jadi insya Allah akan menjadi sehat. Puasa itu ibadah batin yang tidak tampak oleh siapapun kecuali oleh dirinya dan Allah. Kan tidak kelihatan orang itu berpuasa atau tidak. Kalau sholat kelihatan, kalau berpuasa tidak kelihatan kecuali dia ngomong aku poso. Sehingga bulan Ramadan pun kita tidak berpuasa tidak ketahuan. Yang penting kita tidak makan minum di hadapan orang. Puasa itu membatasi ruang gerak setan yang biasa masuk ke dalam diri manusia melalui makanan. Dia tidak bisa masuk ke dalam diri orang berpuasa karena setan biasa masuk ke dalam diri seseorang melalui makanan dan minuman. Hanya bisa menggoda dari luar. Ini kalau di luar bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Mencari tahu masuknya waktu Ramadan dengan melihat hilal. Jika terhalangi awan, maka dengan melengkapi Sya'ban menjadi 30 hari.
Dulu saya bertanya kepada para tokoh Muhammadiyah, kenapa kok memutuskan dengan hisab? Kata para tokoh Muhammadiyah, karena Indonesia ini alamnya banyak hutan dan pegunungan, sehingga kalau melihat hilal seringkali gagal. Kondisi alam geografis Indonesia tidak memungkinkan untuk menggunakan ru'yah, sehingga menggunakan hisab. Alasannya begitu. Apalagi dulu tidak ditemukan alat teropong untuk ngintip bulan. Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah diputuskan hari Rabu. Rabu apa Kamis? Kamis ya, bukan Rabu ya. Kamis ya. Berarti kan masih cukup waktu untuk menyambut ini. Jadi kita harus memastikan kapan ini datang Ramadan sehingga kita tidak salah. Kalau kecepatan tidak apa-apa. Yang repot itu telat sehari. Lu wis wingi sajane poso, telat iki. Akhirnya kita punya utang. Saya masih ingat dulu tahun berapa itu NU pernah salah memutuskan untuk berpuasa. Terlambat 1 hari. Sehingga dulu saya masih ingat betul diumumkan orang NU dianjurkan menambah puasa sehari setelah Lebaran. Nah, kalau kecepatan kan tidak apa-apa, dianggap tadi itu yang kecepatan sunnah. Kalau penetapan awal Ramadan itu kan tidak ada yang melarang kita puasa sebelum Ramadan. Jadi dikasih pahala sunnah. Kecepatan ternyata durung, tidak apa-apa. Tapi yang repot kalau ternyata sudah hari ini puasa, kita baru puasa besok dan salah. Nah, kalau terjadi kesalahan, maka harus hati-hati ditetapkannya. Kemudian niat paling aman kalau sudah ditetapkan besok adalah puasa Ramadan. Maka hari ini kita niat puasa, menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya niat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Sudah, cukup. Lebih bagus lagi kalau setiap malam kita niat ibadah puasa untuk keesokan harinya. Maka daripada kita ini sering lupa, di awal kita niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, selesai, tidak apa-apa. Maka biasanya di masjid-masjid umum sudah imamnya mengajak jamaah untuk niat puasa bersama-sama, biasanya setelah sholat tarawih. Nah, ini niat. Yang ketiga, menahan diri selama puasa untuk tidak membatalkan puasa, menjaga untuk tidak makan dan minum kecuali lupa. Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan itu karena lupa, itu menjadi boleh. Maka paling enak jadi orang pelupa. Nggak apa-apa. La ilaha illallah, lali aku nek Ramadan. Aku buka kulkas ngombe es teh. Kait eling pas. Wes rezeki sudah. Namanya lupa. Jadi jangan sampai makan dan minum. Suntik. Kalau ada mengatakan suntik membatalkan puasa, ini adalah suntik di zaman dulu Bapak Ibu. Suntik di zaman dulu itu modelnya memasukkan obat lewat salah satu lubang kita. Nah, itu batal. Tapi kalau suntik sekarang sudah pakai jarum itu tidak membatalkan. Kecuali infus. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Saya mengatakan batal karena orang yang sudah diinfus itu berarti posisinya sakit. Karena posisinya sakit, maka dia sebaiknya tidak berpuasa. Wis nemen diinfus itu, kalau sudah sakit diinfus berarti kan sudah parah. Jangan maksa diri. Infus dan infus itu adalah bantuan untuk makanan dan minuman dalam bentuk yang lain. Tapi kalau suntik vaksin, suntik meningitis, mau umroh sekarang udah tidak ada lagi. Suntik apa gitu, tidak apa-apa.
Tapi kalau misalkan ragu karena juga ada yang mengatakan membatalkan, ya pilih suntiknya malam. Tidak apa-apa. Tapi saya mengikuti pendapat yang tidak membatalkan puasa suntik. Tapi kalau infus, saya mengikuti pendapat yang membatalkan puasa. Bagaimana dengan donor darah? Tidak apa-apa, karena dia ini tidak makan dan minum. Kecuali setelah donor darah kemudian jeruk, semangka, susu diminum, ya batal puasanya. Fasdu misalkan ya, bekam, ya tidak apa-apa. Kan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman. Yang penting setelah itu fisik kita kuat. Biasanya orang habis fasdu itu kan geliung macam-macam jadi batal. Nah itu yang menyebabkan tidak boleh. Karena melakukan sesuatu yang bisa membatalkan. Donor darah, gak boleh donor darah itu tidak bolehnya karena berdampak pada sesuatu yang membuat kita kemudian membatalkan puasa. Gak kuat aku ternyata habis donor darah. Aku tak batal. Nah itu yang tidak baik. Khawatirnya begitu. Kita ini tidak bisa memprediksi apa yang terjadi pada diri kita setelah melakukan sesuatu. Maka sebaiknya dihindari saja. Menahan diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri kecuali lupa. Lali nek poso hari tak, ya lali apa meneng lali. Tapi yo lali cek suwene lali ini. Menahan diri dari perbuatan yang menyebabkan junub. Melakukan sesuatu yang melahirkan syahwat macam-macam, nah itu tidak boleh ya. Memuntahkan makanan, kalau hanya flu, pilek, macam-macam tidak apa-apa. Yang penting setelah keluar dahak jangan ditelan. Itu sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan, membatalkan puasa. Dibuang, kecuali yang memang melekat dan sulit dibuang. Nah, sesuatu yang menyulitkan kita itu diampuni, sama seperti karena kita lupa tadi. Nah, jadi kecuali jika berbentuk dahak yang menjadi penyakit umum, dengan syarat setelah sesuatu itu keluar dari tenggorokan tidak boleh ditelan lagi. Maka bagi orang yang membatalkan puasa itu dikenakan berbagai macam akibat atau denda. Satu, qadha. Orang yang tidak berpuasa pasti wajib qadha, kecuali orang tua yang memang tidak kuat fisiknya untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi tahun ini sakit, tahun kemarin sakit, maka sebaiknya kalau pengalaman tahun lalu tidak kuat, kemudian tahun ini beliau masih hidup, itu kemudian langsung membayar fidyah saja. Jika setelah lebaran tiba-tiba kok fisiknya sehat, ingin mencoba berpuasa, tidak apa-apa. Tapi paling aman, fidyah sudah dibayarkan di bulan Ramadan. Nanti habis lebaran ingin puasa, coba-coba, tidak apa-apa. Kuat, alhamdulillah. Aku tak poso, niat nyaur poso kuwingi sing aku gak kuat. Oh, namanya coba-coba kan bisa kuat bisa tidak. Kalau kuat, alhamdulillah. Kalau tidak kuat, kemarin sudah dibayarkan fidyahnya. Jadi qadha bagi yang mampu, yang sehat. Ada kafaroh, ada fidyah. Nah, qadha itu untuk siapa? Wujubu amun ala kulli muslimin mukallafin taraka shauma bi udrin au bi ghairi udrin. Diwajibkan bagi semua yang meninggalkan puasa baik karena udzur maupun tidak. Jadi orang yang puasa Ramadan tidak puasa itu seenaknya itu kena qadha, wajib. Oh, yang udzur saja wajib, apalagi yang tidak udzur. Biasanya itu yang nggak kuat, itu ya yang pekerjaannya keras. Ada kuli bangunan, kemudian bengkel-bengkel itu, betulkan kendaraan, macet di jalan raya, panas begini. Awalnya puasa, karena betulin nggak kuat, akhirnya minum. Wah itu kan karena udzur tadi. Dia wajib kena qadha. Fal haidu taqdi as-shauma wa qadal murtad. Termasuk ibu-ibu yang sedang libur di bulan Ramadan wajib mengqadha, termasuk yang murtad. Hari ini saya muslim, Ramadan murtad, Syawal muslim lagi,
maka saya kena kewajiban qadha puasa yang saya tinggal selama murtad. Berbeda dengan orang kafir. Puasa dia masih kafir. Seminggu sebelum lebaran dia masuk Islam, maka dia wajib puasa seminggu sebelum lebaran setelah dia masuk Islam. Yang sebelum masuk Islam dia tidak kena qadha, karena puasa itu dilaksanakan setelah orang beriman. Setelah orang beriman. Jadi saat dulu belum beriman, aku tak ngodok posoku bensin, aku sik kafir, tidak bisa juga. Tidak bisa. Karena waktu itu, waktu dia kafir itu berpuasa juga tidak berdampak apa-apa, karena dia tidak berkewajiban. Tapi kalau murtad beda, karena dia sebelumnya sudah beriman, sehingga saat murtad dia wajib mengqadha. Orang gila tidak kena, sehat puasa gila, lebaran sehat lagi. Nah dia tidak kena qadha karena gila. Gila itu tidak bisa dibuat-buat oleh manusia, kecuali yang murtad tadi itu kan bisa manusia yang bikin. Tapi kalau gila itu Allah, kecuali orang yang tergila-gila. Nah itu tetap dia mengqadha. Aku ini gila, berarti aku gak wajib mengqadha. Sampean gila apa tergila-gila? Kalau tergila-gila kena qadha. Bayi, ya namanya orang bayi ya, maka tidak kena qadha. Cara mengqadha tidak harus berturut-turut harinya. Ya, boleh biasanya milih Senin Kamis hari-hari supaya dapat pahala puasa sunnah. Kafaroh tidak wajib kecuali bagi yang melakukan persetubuhan di siang hari di bulan Ramadan di saat dia berpuasa. Kafaroh bentuknya memerdekakan budak. Karena sudah tidak ada, maka kena model yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus dicoba ini bagi yang melanggar. Kalau tidak kuat, baru dia pilih yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin, 1 miskin 1 mud. Nah, dendanya. Jadi tidak boleh langsung milih yang ketiga. Was, kasih makan orang miskin aja, orang-orang kaya ini. Was, gak apa-apa ternyata melanggar Pak. Oh, cuma ngasih makan 1 hari 60 orang miskin, kan murah itu. Wah, tidak boleh begitu. Harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut dulu. Dicoba. Gagal coba lagi. Sampai mendekati Ramadan baru dia memberi makan 60 orang miskin. Yang fidyah, ini yang perhatian untuk ibu-ibu. Wajib bagi yang hamil atau menyusui karena ada karenanya, khawatir berdampak pada kesehatan bayi. Wah, ini saya hamil, kasihan janin saya ini, calon bayi saya ini kalau saya berpuasa. Nah, berarti kan bukan karena tidak kuat, tapi karena kasihan. Aslinya dia kuat. Beda kalau tidak kuat. Jadi hukuman bagi orang tidak kuat dengan kuat itu beda. Aku gak kuat, maka cukup mengqadha, tidak pakai fidyah. Tapi kalau aku kuat saja nih, tapi jari bidan gak oleh, kasihan, saya hamil itu janinnya nanti. Nah, itu dia mengqadha sambil membayar fidyah. Mengqadha sambil membayar fidyah. Ini pendapat yang paling aman, paling sempurna, daripada pendapat yang hanya mengqadha atau pendapat yang hanya membayar fidyah. Pilih yang lebih aman, mengqadha dan membayar fidyah. Membayar fidyahnya kan tidak seperti yang tadi 60 orang. Fidyahnya kan 1 orang saja, 1 mud saja. Jadi pilih yang lebih aman. Mengqadha nanti setelah kita melahirkan, kemudian sambil membayar fidyah. Atau ibu yang menyusui juga demikian. Aku kuat, cuma nek aku poso, susunya ini tidak berkualitas. Kasihan, mosok tak tukokno susune sapi. Misalkan begitu. Ya, jadi membayar fidyah. Bagi orang tua yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, ya sudah fidyah saja. Ya, karena tidak memungkinkan untuk berpuasa.
Atau tidak orang tua, tapi memang sudah divonis untuk tidak boleh berpuasa. Seperti tetangga saya di Rewin, itu usianya masih muda. Usia 38 tahun sudah menjadi direktur salah satu perusahaan, tapi kemudian gagal ginjal. Akhirnya minta operasi ginjal dari ginjal salah satu saudaranya, sudah normal. Tetapi normal ginjalnya tidak seperti normalnya ginjal yang pada umumnya yang asli. Ya, jadi makan minum sudah bebas, tapi yang harus tetap dijaga ginjal itu dengan cara kata medis tidak boleh berpuasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu full 1 bulan. Kalau puasa sunnah silakan, karena bisa dibatalkan di tengah jalan dan tidak setiap hari. Tapi kalau puasa 1 bulan dikhawatirkan rusak ginjalnya. Nah akhirnya ya sudah fidyah saja. Fidyah, tidak pakai berpuasa. Imsaku baqiyatin nahar, menahan diri seperti orang berpuasa, kata Nabi. Orang yang tidak berpuasa jangan kemudian los. Ibu-ibu yang tidak berpuasa jangan kemudian mangan terus, ngombe terus, giling terus. Enggak. Harus jaga tidak mengkonsumsi makanan dan minuman seperti orang berpuasa. Jadi cukup mengkonsumsi makanan sebagai syarat tidak berpuasa. Tapi kalau lapar ya makan. Tapi jangan dielos. Tetap imsak, menahan diri. Jadi tidak kemudian makannya tetap sehari 3 kali, enggak. Ya, enggak. Jadi warung-warung itu ya jangan kemudian bukanya elos bagi yang tidak berpuasa begitu. Kata yang buka warung, rezeki saya terus kalau Ramadan lah mampet. Saya jualannya gimana? Tapi kan kita juga harus berpikir rasional bahwa siang hari kita jualan orang berpuasa. Siang hari kita berjualan orang berpuasa. Pastikan kemudian omset kita juga menurun, pelanggan kita menurun. Yang ramai kan malam. Mestinya diubah, bukanya adalah malam. Tapi ya pertimbangan orang macam-macam, wallahu a'lam. Tapi kalau saya, sebaiknya kita tidak buka warung untuk siang hari, kecuali kita siapkan memang bagi orang yang butuh. Orang kan taunya warung, ibu-ibu tidak berpuasa. Atau ada anak-anak kita, karena kita berpuasa, kita tidak masak, kita belikan saja untuk anak-anak kita yang tidak berpuasa. Itu kan kita butuh warung. Sehingga boleh warung ini menyediakan, tentu porsinya seadanya. Kita siapkan barangkali ada orang butuh. Diniati menolong orang. Nolong orang yang tidak berpuasa karena udzur. Ya karena udzur. Nah itu mendapatkan pahala. Nolong orang yang tidak berpuasa karena udzur, itu juga kita mendapatkan pahala. Ya karena orangnya taunya warung, kulo nang warung. So, kan biasanya masa sih nggak ada yang macam-macam begitu ya. Nah, imsaku baqiyatin nahar. Nah, amalan-amalan sunnah bulan puasa mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini kan karena puasa itu adalah terkait dengan fisik, supaya persediaan makanan minuman di tubuh kita ini masih baik selama puasa, maka kita akhirkan sahur kita. Jangan sampai kita sahurnya habis tarawih, kemudian kita tidur, bangun tidur sudah tidak sahur lagi. Sementara saat tidur ini kan kalori kita juga ya, berkurang ya. Pokoknya makanan minuman kita pakai tidur itu kan berkurang. Bangun kan lapar gitu. Sehingga saat kita menjalankan ibadah puasa, kondisi persediaan makan minum di fisik kita sudah habis. Ini juga tidak bagus karena akan dehidrasi. Jadi pasrah kepada Allah ya pasrah, tapi harus ada usaha ya empiris rasionalnya, usaha medisnya lah. Usaha medis dengan cara sahurnya diakhirkan, dan anjuran medis mengkonsumsi makanan minuman tertentu itu harus kita lakukan.
Itu bagian dari sunnah-sunnah kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi karena terkait dengan fisik harus disiapkan. Kata dokter makan ini minum ini, itu kita lakukan. Itu dapat pahala sunnah karena diniati supaya puasa kita bagus, fisik kita tidak sampai drop. Menyegerakan berbuka, nah ini juga begitu. Karena sudah drop ini fisik kita seharian, segera berbuka supaya nanti sholat tarawih itu sudah sehat. Sebab Bapak Ibu, saat kita ini lama tidak mengkonsumsi makanan minuman, kemudian tiba-tiba kita mengkonsumsi makanan dan minuman, kaget. Sama orang lama tidak main sepak bola, main. Wah itu kaget, itu sakit semua. Nah kita habis puasa tidak makan minum, tiba-tiba mengkonsumsi es, kemudian makanannya tidak karu-karuan, los, kaget. Saat tarawih lemes, karena masjid lemes aku, keluarkan. Nah itu kan. Tapi kalau bersegera, itu kan masih ada jeda waktu setelah kita buka sampai kemudian sholat tarawih, itu ada waktu untuk kemudian menetralkan makanan minuman yang baru saja kita konsumsi. Kita segerakan berbuka, terutama dengan kurma dan air, karena kurma itu memang jenis makanan yang sangat bagus untuk menormalkan kembali kondisi fisik setelah berpuasa. Menjaga diri selama Ramadan, jangan melakukan sesuatu yang kurang baik. Kenapa? Ramadan ini bulan yang mulia. Hormati kemuliaan bulan Ramadan. Jadi bukan menghormati orang berpuasa, hormati kemuliaan bulan Ramadan. Di kita ini banyak orang menghormati bulan Asyura. Orang itu pada takut. Ya, orang tidak berani bangun rumah di bulan Muharram itu. Tidak berani menikah, tidak berani macam-macam, takut itu. Takut. Karena diyakini bulan bala. Ya, terutama awal sampai 10 Muharram. Kok Ramadan tidak dimulakan? Padahal Ramadan itu lebih mulia daripada bulan Muharram. Maka mari kita muliakan bulan Ramadan dengan tidak mengotori dengan perbuatan yang tidak baik. Membaca Al-Quran tadi karena hari turunnya Al-Quran, ulang tahunnya Al-Quran. Al-i'tikaf fil ashril akhir, i'tikaf di malam 10 akhir Ramadan sangat dianjurkan. Ya. Kemudian menjaga diri untuk tidak berlebihan saat berbuka. Wah, kita ini pesta kalau puasa Ramadan itu. Meja makanan itu tidak cukup. Yo nasi, yo kuah, sayur, ya daging, ya ayam, ya ikan, ya kerupuk, ya sambal, minuman dengan berbagai macam jenis, gorengan, tidak cukup itu meja makan itu. Allah yastaktsira minat ta'amil halal waqtal iftar. Jangan berlebihan di dalam mengkonsumsi saat berbuka, makanan saat berbuka. Kenapa? Sebab saat kita berbuka, saat kita berpuasa itu niat kita itu kan menekan syahwat kita. Yang kedua menekan kekuatan setan. Jadi menekan syahwat, menekan kekuatan setan tadi, sehingga setan tidak bisa masuk melalui makanan. Lalu setelah kita berpuasa tiba-tiba pesta, wah itu kan muspro puasa kita tadi itu, muspro balik lagi itu. Jadi habis kita bersihkan kita kotori lagi, seperti itu. Jadi jangan berlebihan di dalam berbuka puasa. Ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari muqtariban bainal khaufi war raja.
setelah berbuka hatinya tetap dalam kekhawatiran apakah puasanya diterima atau tidak, sehingga besok kita lebih semangat lagi berpuasa. Aku poso dino iki mang koyo males-malesan, kurang sip. Besok tak niat luwih sip meneh. Nah, begitu. Beda kalau wis poso iki mau mantep, siji ambek biasane. Yo sembahyang duha, yo ngaji, yo sedekah, yo jamaah zuhur asar, wis gak karu-karuan. Itu terlalu percaya diri, akhirnya besok ngelempar. Jadi kita gelisah supaya keesokannya kita lebih semangat. Supaya keesokannya kita lebih semangat. Maka kemuliaan puasa Ramadan itu adalah perpaduan dari kemuliaan orang berpuasa dan kemuliaan bulan Ramadan. Sehingga puasanya orang di bulan Ramadan itu sangat mulia, doanya mustajab. Termasuk malam Lailatul Qadar. Malam itu sudah mulia, Ramadan itu sudah mulia. Saat malam bertemu dengan Ramadan, dua kemuliaan bertemu, itu menjadi luar biasa. Apalagi saat Lailatul Qadar. Sehingga disebutkan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, itu kan karena itu tadi, pertemuan kemuliaan-kemuliaan di satu waktu. Sehingga malam yang utama untuk kita umatnya Nabi Muhammad itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada lagi sudah yang bisa mengalahkan malam Lailatul Qadar. Kalau untuk Nabi itu malam Isra Mi'raj, itu malam istimewa. Tapi untuk kita malam Lailatul Qadar. Jadi Ramadan ini banyak momen-momen yang tidak bisa dihitung dengan menggunakan metode hitungan yang diciptakan oleh manusia. Jadi itu. Nah, malam Ramadan itu menurut kalangan sufi diistilahkan dengan waktu untuk mendaki, taroki. Jadi kalau pendaki gunung itu kan mendakinya malam. Mereka ingin mendaki gunung sampai di puncak subuh. Nah, orang-orang sufi itu ingin mendaki menemui Allah itu ya malam, terutama malam Ramadan. Sehingga orang-orang sufi itu sangat berterima kasih dengan datangnya bulan Ramadan karena malam-malam hari mereka menjadi istimewa. Malam untuk menuju Allah setiap malam. Mereka berterima kasih kepada malam itu. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i, man talabal ula sahiral layal. Siapa yang ingin mendapatkan martabat yang utama, ingin naik martabatnya, ingin suaminya semakin setia, ya sholat malam. Ingin istrinya semakin setia, sholat malam. Ingin anaknya semakin baik, soleh, solehah, sholat malam. Ingin anaknya semakin berbakti kepada orang tua, sholat malam. Ingin rezekinya semakin bertambah, sholat malam. Ingin hidupnya semakin berkah, sholat malam. Ingin jabatan di kantor itu naik, bagus, sholat malam. Man talabal ula. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin naik sesuatu yang dia inginkan, yang dia alami, itu naik, sahirul layal, sholat malam. Jangan tidur malam. Pokoknya ingin apa yang kita miliki meningkat, naik, itu sholat malam. Sehingga malam Ramadan itu disebut memiliki aspek kekuatan spiritual yang luar biasa. The power of night. Jadi kekuatan spiritual malam-malam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di malam itu ada kekuatan emosional spiritual yang bisa kita sampaikan kepada Allah. Kalau ingin berdoa nangis itu ya semalam itu. Malam Ramadan jangan sampai dilewatkan. Sekarang sudah beberapa masjid mengadakan sholat malam berjamaah, kemudian dipimpin nangis bareng. Nah, nangis bareng itu tentu dengan baca tasbih, istighfar, macam-macam. Kemudian ada ceramah yang mungkin membuat seorang bisa menjadi menangis, kemudian semakin khusyuk berdoanya. Jadi malam itu luar biasa.
Dan perintah-perintah dari Allah dan Rasulullah terkait dengan menghidupkan malam itu sangat banyak sekali, terutama malam Lailatul Qadar. Jadi malam jangan sampai dilewatkan. Bahkan Nabi itu kalau dulu melakukan perjalanan jauh itu malam. Ya, karena naik unta, panas nih awan, pilihnya malam. Nah, kalau kita ini sebaiknya tidak malam karena malam ngantuk, kecelakaan kan gitu ya. Nah, dulu Nabi malam. Ya karena itu tadi dalam rangka untuk menghindari panas dan juga cepat, tidak macet, pokoknya hening lah begitu. Nah, bagi kita yang biasa hidup malam, maka perjalanan bagusnya malam. Sehingga dulu kita juga mengenal kereta malam, bis malam, dulu begitu. Kalau ke Jakarta, Bandung dan sebagainya, jarak jauh pasti malam. Artinya Bapak Ibu, intensitas keistimewaan malam Ramadan tidak perlu diragukan. Samping sunyi, dingin, tapi kan ibadah kita ini bagus. Kenapa? Suasana dingin hening itu kemudian hati kita juga hening. Berbeda dengan sholat duhur asar itu, kita ini sering gelisah, gak sabar, karena hati kita juga sedang berhadapan dengan urusan duniawi. Komunikasi kita dengan sesama manusia di siang hari, tapi komunikasi kita dengan Allah itu adalah di malam hari. Dan itu tidak bisa dideteksi dengan sains apapun. Gak bisa. Jadi ini waktu malam, jangan sampai dilewatkan. Terutama nanti di 10 akhir Ramadan, karena kata Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila wa ayqadha ahlahu wajadda wa shattal mi'zar. Nabi itu kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Sampai dibangunkan keluarganya eman. Yes, kalau kemarin aku tok gak apa-apa, iki eman iki. Kabeh kudu tak tangi. Nah, ini kemudian kata orang-orang sufi, Nabi membangunkan keluarganya, maka kita harus bangun. Karena keluarga Nabi itu tidak hanya berpikir tentang keluarganya, tapi justru Nabi berpikir tentang umatnya. Ummati. Artinya hadis ini harus dimaknai bahwa 10 malam terakhir Ramadan itu Nabi sebetulnya ingin membangunkan kita semua. Maka kalau kita ini ingin mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah Nabi, 10 malam terakhir harus bangun malam. Karena Nabi membangunkan kita sebetulnya, ya, membangunkan kita. Cuma gak tego, akhirnya membangunkan keluarga. Kata orang-orang sufi, laulal lail ma'ahbabtul baqa'a fid dunya. Jika bukan karena malam, apalagi malam Ramadan, aku tidak ingin hidup berlama-lama di dunia. Jadi begitu. Laula salasun ma'ahbabtul baqa'. Jika bukan karena 3 hal, aku tidak ingin berlama-lama hidup di dunia. Di antaranya adalah wassujudu fil lail, sujud di waktu malam. Maka mari kita memperbanyak di bulan Ramadan nanti dengan ibadah di waktu malam. Sujud, sholat, baca Al-Quran, ya, tadarus dalam rangka untuk memperingati hari turunnya Al-Quran. Jadi sebisa mungkin khatam. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, namanya juga tidak bisa. Jangan yang bisa khatam kemudian berbangga diri kepada orang yang tidak bisa khatam. Kita tidak tahu kualitas yang diterima oleh Allah itu yang mana. Jadi ada ibadah itu tampak kuantitasnya baik, tapi kualitasnya tidak. Ada sebaliknya, ibadah kuantitasnya tampak tidak baik, tapi kualitasnya luar biasa. Sehingga sholat 2 rakaat berkualitas itu lebih bagus daripada sholat yang lebih dari 2 rakaat tetapi tidak berkualitas. Tidak berarti kemudian sholat itu gak usah akeh-akeh, yang penting berkualitas. Yang penting itu lebih bagus lagi adalah kuantitasnya banyak tapi juga berkualitas.
Jadi tingkatkan kuantitas, juga tingkatkan kualitas. Dua-duanya harus dilakukan. Maka ibadah itu tidak ada batas maksimal, yang ada batas minimal. Yang penting tidak menyalahi aturan. Maksudnya bukan sholat subuh lebih dari 2 rakaat karena tidak ada batas maksimal ya. Jadi tidak ada batas maksimal, harus ditingkatkan. Meningkatkan ibadah itu tidak ada batas maksimal. Kualitasnya harus terus ditingkatkan. Kuantitasnya maksudnya adalah jumlah macam jenis ibadah yang harus kita lakukan. Jangan hanya fokus pada satu macam ibadah, tapi fokuslah kepada sekian macam ibadah yang memang dianjurkan oleh agama, dan kemudian kualitasnya kita tingkatkan. Maka puasa itu ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas, bahkan ada yang tidak memiliki kualitas. Sehingga kata Nabi hanya merasakan ilal ju' wal atos, dapat pahala haus dan lapar, yang penting dia tidak kena dosa, tidak kena qadha, hanya itu saja. Jadi ada orang berpuasa itu tidak berpahala tapi tidak kena dosa. Nah, itu yang repot. Ya memang tidak dosa, wis bebas dari kewajiban, tapi tidak berpahala. Itu padahal Ramadan ini bulan kemuliaan. Maka mari kita juga menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan cara menata niat. Menata niat sing ikhlas. Jadi datang Ramadan ikhlas, alhamdulillah Allah mendatangkan Ramadan. Jangan waduh Ramadan meneh, reme awak iki, enggak boleh itu. Ya Allah, masa ketetapan Allah dibilang remek itu kan enggak bagus. Jadi harus disambut dengan gegap gempita. Pokoknya semua yang diperintahkan oleh Allah harus dihadapi dengan ikhlas. Ya, waduh, sik kayak turu adzan subuh. Semua waktunya salah dhewe kayak turu. Jangan begitu. Jadi harus niat yang ikhlas. Itu yang bisa membuat ibadah kita memiliki kualitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilakan. Monggo. Ya, nggih, salam. Kapan fidyah itu diberikan, Ustaz? Dan langsung diberikan makanan jadi atau masih bahan mentah? Ya. Terima kasih. Untuk fidyah bisa diberikan kapan saja. Diberikan hari ini saat kita berpuasa boleh. Diberikan setelah nanti juga boleh. Tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya, kapan saja. Karena fidyah itu juga kadang terkait dengan kemampuan kita dari sisi finansial. Kan tidak semua orang mampu. Tidak semua orang mampu. Nah, fidyah itu ada yang mengatakan bentuknya adalah bahan pokok, beras. Ada bentuknya makanan siap saji. Nah, kalau di Arab dulu itu gandum. Nah, gandum dulu itu masaknya mudah. Sekarang di kita ini banyak orang tidak bisa masak. Sehingga kalau dikasih fidyah bentuknya bahan mentah yang dikasih ngersulo. Tak kira wis siap dipangan, tak ono sing gawe penggawean meneng. Siap saji, bentuknya makanan yang siap saji yang layak. Nah, tentu caranya adalah 1 mud beras itu berapa? Ya, berapa, harganya berapa. Nah, makanan yang siap saji kita hargai minimal segitu. Minimal segitu. Nah, umumnya orang ngasih uang 25.000. Ada yang segitu, lebih amannya begitu. Lebih aman. Ada yang kurang dari itu. Tapi paling aman kasih uang 25.000. Paling aman sudah. Sehingga kita tidak lagi melahirkan perdebatan. Pilih yang paling aman. Ya, caranya begitu. Ya, 25.000. Kasihkan saja ke siapa gitu bayar fidyah. Kan dia akhirnya bisa beli makanan itu nanti. Ya. Nah, kalau bahan mateng jangan dikasih siang bolong. Nunggu buka masih lama, nanti enggak fresh. Tapi kalau bahan mentah
boleh. Bahan mentah uang boleh. Siang kan? Karena bisa nanti untuk buka puasa 25.000 itu. Itu begitu. Jadi terjadi perdebatan macam-macam, tapi paling aman kita begitu saja ambilnya. Wong saya ini pulang walimah itu ya, kadang dikasih bahan mentah, minyak goreng, beras, karena kan musim begitu, gula. Mantap. Dikasih di ember itu. Wah, mantap iki. Pasti ayam panggang. Kira-kira begitu. Nyampe rumah pada buka, was lu mentah. Gula, minyak, padahal ya harganya juga lumayan kan itu. Beras, minyak, gula itu mahal. Tapi itu tadi perasaan orang kan pinginnya sudah siap saji. Nah, caranya begitu, ngasih makan. Bentuknya kan ngasih makan. Gitu nggih? Nggih. Beras Ustaz, kadang kasih beras itu. Nggih, enggak apa-apa beras. Biasanya begini. Total dihitung enggak puasa kemarin sekian hari. Akhirnya bayar beras, kemudian dimasukkan ke masjid, dikasih bersama dengan zakat fitrah, kan ada begitu. Ini fidyah, kan ada begitu. Ya monggo saja, tidak apa-apa begitu. Jadi masing-masing terserah bebas. Memang kadang kalau kita ngasih sendiri repot, bisa dikasihkan ke panitia tadi. Tapi kan paling aman, paling bagus ngasihnya saat Ramadan, dipakai berbuka puasa, pahalanya lebih besar. Sementara panitia masjid-masjid itu kan menjelang hari raya baru ada, sehingga nanti dikasihnya ya bersamaan dipakai setelah Lebaran. Nah, paling aman, paling enak begitu. Ramadan itu dikasihkan, sehingga kita dapat pahala memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa. Nggih, monggo Ibu. Salam. Ustaz, setelah sholat tarawih apa masih boleh kalau malam sholat malam lagi Ustaz? Karena setelah sholat tarawih kan kita sudah sholat witir Ustaz. Ji. Terima kasih. Ji. Salam. Sholat witir itu sholat penutup. Jadi kalau sholat malam jangan lupa sholat witir. Kalau tidak sempat sholat malam, sholat witir saja. Kalau tidak sempat sholat malam, sholat witir saja. Nah, Ramadan ini ada sholat malam, yaitu taraweh. Boleh cukup taraweh, boleh ditambah sholat malam. Boleh sholat taraweh kita witir, habis itu malam sholat malam tanpa witir. Boleh sholat taraweh pulang, nanti sholat malam kemudian witir. Cuma kalau sholat di masjid Bapak Ibu, hargai imam. Misal sholat taraweh, kemudian jenengan pulang semua ndak ada sholat witir karena mau sholat malam, terus imam tolak-tolak endi makmumku kok gak ono blas. Jadi dalam rangka menghormati imam, kita sholat witirnya di masjid. Sholat witirnya di masjid. Nanti malam bangun sholat malam saja tanpa witir, karena witirnya tadi sudah. Karena tidak ada witir 2 kali. Witir itu hanya sekali, 1 rakaat atau 3 rakaat atau lebih, yang penting ganjil. Sekali pelaksanaan. Ndak aku ndak masjid kok sak rakaat ae, atau 3 rakaat kok bengi aku meneh witir meneh sak rakaat, ndak. Hanya sekali. Karena sudah, maka malamnya sholat malam tanpa witir. Karena masjid-masjid kita budayanya sholat taraweh ditutup pakai witir. Kecuali ada masjid mungkin yang sudah memulai sholat tarawih tanpa witir. Tapi kan kasihan mereka yang tidak biasa sholat malam, akhirnya meninggalkan witir. Itu pertimbangannya, repotnya di situ. Masjid hanya sholat tarawih tanpa witir, yang tidak biasa sholat malam akhirnya tidak sholat witir, maka sekalian sholat witir. Iki mumpung gelem wongi sembahyang tarawih, itu aja di minggu awal. Setelah itu ngilang.
Lebaran sudah, lebarannya lebih awal. Baru seminggu puasa sudah lebaran. Jadi kita menghormati imam untuk kemudian sholat witir bersama. Kan pahalanya berbeda dengan sendirian. Jangan kemudian egois pulang. Mulai aku sembayangi 20 untuk masjid mek 8. Enggak apa-apa kalau itu. Dia pulang kemudian sholat lanjut kemudian witir di rumah. Atau paling aman kalau sholatnya itu 20 di masjid yang 8, dia lanjutkan sholat sendiri di masjid, kan enak. Sehingga witirnya tetap di masjid. Nah, begitu. Misalkan begitu. Ya, tapi sholat malam bisa boleh. Yang penting tidak ditutup dengan witir. Ini pendapat para ulama tidak hanya di Indonesia tapi juga di tempat lain. Begitu mengatakan silakan sholat malam tanpa witir. Dan di masjid-masjid di Arab juga witirnya sambung dengan taraweh. Di Mesir itu sambung dengan taraweh. Sehingga malam bangun itu sudah sholat malam biasa, tidak ada witirnya. Tidak apa-apa. Oke. Lagi. Kalau tidak ada, saya menyampaikan selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan, kesehatan, rezeki yang melimpah, keluarga kita sehat semua, dan kita bisa full melaksanakan ibadah puasa dengan baik-baik saja. Sehat, aman, puasanya diterima, dan pahala luar biasa, lebaran rezekinya melimpah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.